Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman media yang saya hormati, yang saya cintai, yang saya banggakan. Pertama, kedatangan saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Joko Widodo yang ke-65. Alhamdulillah, pertemuan saya ini yang pertemuan yang ketiga ini dengan beliau itu semakin sehat, dan insya Allah kalau beliau nanti turun ke daerah-daerah sebagaimana janji beliau kemarin untuk menyapa masyarakat yang mengundang dan juga kader PSI, insya Allah beliau akan siap. Yang kedua, saya melaporkan perkembangan tentang organisasi kami Joko Gibran yang saya pimpin. Alhamdulillah semakin berkembang, dan kami juga akan mempersiapkan di daerah-daerah nanti untuk juga ketemu muka dengan Bapak Jokowi, dengan cabang-cabang, dengan wilayah-wilayah yang ada di Indonesia. Dan pada waktunya saya nanti akan mengambil posisi di partai politik, dan begitu juga dengan kader-kader yang mungkin tidak jauh-jauh dari Pak Jokowi. Nanti sudah pasti akan paham arahnya kemana. Kemudian terkait dengan Roy Suryo dan Dr. Tifa, tadi Pak Jokowi mengatakan bahwa bagi beliau dengan dilimpahkan hari ini ke kejaksaan itu akan jauh lebih baik dalam rangka mempercepat proses persidangan. Jadi Pak Jokowi mengatakan bahwa saya akan lebih mudah menjawab semua penyampaian di media, penyampaian opini publik yang dilakukan Roy dan kawan-kawan untuk saya buktikan bahwa ijazah saya asli. Jadi Pak Jokowi mengatakan bahwa beliau mengapresiasi langkah yang diambil oleh Polri dan juga oleh kejaksaan, dan beliau berharap kasus ini bisa segera dilimpahkan ke pengadilan untuk segera disidangkan. Berikutnya, kami juga berdiskusi tadi tentang ada seorang pengacara yang kemarin speak up di media tentang minta agar Roy Suryo tidak ditahan. Pertanyaannya, pengacara itu dalam rangka apa bicara? Dia bukan pengacara Roy, bukan pengacara Tifa. Dan jangan bawa-bawa, jangan selalu seorang pengacara ini bawa-bawa nama Bapak Prabowo Subianto dengan menyebut bahwa oh dulu Anda Kapolri masih kapten, saya sudah pengacara Prabowo 20 tahun. Apa hubungannya? Relevansinya apa? Supaya orang takut sama Anda? Nggak bisa. Ini ada seorang mantan kepala negara 10 tahun, anak kandungnya masih wapres, aktif. Hubungan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu baik sekali. Pak Kapolri itu meniti karir dari bawah sampai ke atas dan sesuai dengan konstitusi. Kok Anda mengatakan bahwa seolah-olah masih kapten Anda sudah hebat gitu? Beliau itu jenderal bintang 4. Jangan rendahkan institusi Polri, jangan rendahkan Kapolri. Kalau itu Anda lakukan, kita akan melawan Anda. Artinya bahwa sudahlah, Anda tidak usah selalu butuh validasi kepada orang. Mungkin Anda tahu siapa maksudnya. Ya, jadi ini bicara ini, misalnya Hotman, saya sebut aja. Dalam rangka apa Hotman bicara itu? Ya, kami dari ketua umum kami Joko Gibran keberatan dan kita risih. Dalam rangka apa? Biarkan. Justru dengan ditahannya Roy dan Tifa hari ini membuktikan bahwa hukum tegak lurus dan berkurang kegaduhan di ruang publik. Kalau enggak kan Anda bisa lihat setiap hari berapa media yang didatangi Roy, yang selalu ngomong tiap hari tentang ijazah Pak Jokowi. Tapi ternyata saya lihat kemarin ketika ditahan, suaranya udah nggak keras lagi. Ya mudah-mudahan beliau paham, inilah hukum. Adapun tentang saya, orang bertanya bagaimana dengan Rasman? Saya taat hukum, tapi saya harus menggunakan hak saya, PK dan lain sebagainya. Jadi kita tidak ada di sini yang seolah-olah nanti Rasman minta perlindungan. Tidak ada Rasman minta perlindungan hukum. Saya gentle. Saya akan taat hukum, saya akan patuh dengan apa yang terjadi. Tetapi ingat, sampai kapanpun saya pribadi, keluarga dan organisasi kami Joko Gibran akan senantiasa mendukung penuh Bapak Jokowi dan keluarganya, dan mendukung penuh pemerintahan Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Terakhir, kami Joko Gibran berharap agar Bapak Prabowo berhati-hati. Kenapa saya bilang berhati-hati? Coba lihat. Orangnya itu aja, L4, lu lagi. Contoh, kasus Roy, siapa yang memohon penangguhan penahanan? Tokohnya itu saja. Coba lihat, perhatiin, gampang kok. Lalu kemudian apakah mereka ini sayang ke Pak Prabowo? Menurut saya tidak. Ini hanya untuk upaya diduga mengadu domba agar pecah. Pak Prabowo jangan sampai kejebak dengan ini. Kenapa?
karena negara ini, dua tokoh bangsa ini, Pak Jokowi dengan Pak Prabowo harus bersatu. Mas Gibran harus kita dukung. Kita tidak boleh melihat bahwa ada upaya perpecahan. Dan saya baca ini, bayangin ya, ada roh yang keras luar biasa begitu, menghujat Pak Jokowi bertahun-tahun. Lalu sekarang ada satu orang anak muda yang juga mencoba menghina dan merendahkan Bapak Prabowo Subianto. Amati kalian itu. Gampang, Roy Suryo gengnya siapa? Si anak yang berbicara mantan ketua BEM itu gengnya siapa? Coba perhatiin. Itu saja orangnya. Jadi nggak jauh-jauh gitu. Jadi kami punya kewajiban moral sebagai anak bangsa. Kalau standing position Anda di sana, standing position kami di sini, mari kita saling menghargai. Tapi hukum tegak lurus. Anda lihat, saya tidak meminta kekebalan kepada Pak Jokowi. Enggak. Saya menyampaikan perkembangan secara real dan objektif. Hukumnya tegak lurus. Karena itu pesan saya, Bapak Prabowo Subianto dan Pak Jokowi, semoga tetaplah erat. Tidak ada, dan saya lihat dari Pak Jokowi tadi, tidak ada sedikit pun kelihatan bahwa mereka ada sesuatu dengan Pak Prabowo yang tidak baik. Alhamdulillah minggu lalu juga Mas Didit datang. Itu bukti bahwa Pak Jokowi dan Pak Prabowo baik sekali. Itu saja. Terima kasih. Oke Bang, terima kasih Bang. Hidup. sebelum datang sambil atau Ish. Ya siap. Taruh iki. Mbak, untuk ucapan dari Pak Presiden datangnya jam berapa Mbak bunganya? Sepertinya malam Mbak, tapi pastinya jam berapa kurang tahu karena kebetulan kita juga udah pada pulang. Kemarin diterima sama yang jaga sih, baru tadi pagi kita laporkan. Yang datangnya itu punyanya Pak Presiden aja apa barengan Pak sama Presiden sama Pak Seskap ya, barengan datangnya barengan. Itu memang Pak Presiden setiap Pak Jokowi ulang tahun Pak Presiden pasti Iya, ngasih ya Pak? setiap kali Bapak ulang tahun beliau selalu mengirimkan anggrek sih. Kalau Pak Dasko sendiri juga kemarin Mbak? Pak Dasko kemarin, sama. Mbak tahu arti kenapa Bapak tuh suka anggrek itu? Waduh, kalau itu saya sendiri kurang tahu ya, tapi kalau ibu sih memang beliau itu suka anggrek, terus kebetulan di kediaman beliau kan juga menanam anggrek juga, jadi mungkin hobi lah. kalau anggrek dari Pak Prabowo jenisnya apa Mbak? Waduh Mas, saya enggak tahu Mas ya, saya taunya pokoknya warnanya ungu gitu. Kalau untuk jenisnya saya kurang tahu sih. Biasanya kalau kita taunya dari warna ya, jadi warna kalau nggak putih ya ungu biasanya gitu. Ini yang dari Pak Seskap ini kayak agak warnanya agak ke peach gitu ya. Total berapa Mbak? Gimana Mas? Ya total berapa? Totalnya kurang lebih kalau sampai kemarin itu mungkin kalau 42 hampir 100 mungkin ada. Sama karang buah ya, tapi ya kalau untuk anggreknya mungkin ada 70-an ada sih anggreknya aja. Dari biasa dari kalangan apa aja Mbak? Yang ngirim itu dari kalangan Ya, pejabat dari sampai pejabat ada, dari teman-teman relawan ada gitu. Dari apa? Penggemar Bapak juga ada. awas. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.